Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 10 Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1213. Seharusnya memberi penghormatan ke arah orang yang menegakkan sutra ini pergi. Para makhluk senantiasa berada pada bahu dan punggung dari Tathagata, namun apa daya karena mereka tidak menyadarinya. Arah dari orang yang menegakkan sutra semuanya saling berhubung dengan dharma dari kebenaran tunggal. Para makhluk hendaknya mengikuti arah mereka, memberi penghormatan, dan membangkitkan niat untuk memberi persembahan. Berpegang pada ketulusan dari sebersih niat dan batin penuh penghormatan, memfokuskan pikiran untuk memuliakan dan memuji mereka. Bersungguh hati menghayati, Buddha mencintai dan melindungi para makhluk seolah-olah semua makhluk adalah anak tunggal darinya. Kasih sayang dan cintanya terhadap anak semuanya setara. Maka terhadap para makhluk adalah bagaikan ayah yang senantiasa menggendong anak di bahu dan punggung, menggunakan cinta kasih sedemikian untuk menyayangi para makhluk. Buddha tidak rela melepaskan semua makhluk, mencintai dan melindungi para makhluk bagaikan anak sendiri. Apa daya, para makhluk senantiasa berada pada bahu dan punggung dari Tathagata. Namun apa daya karena mereka tidak menyadarinya, Buddha bagaikan ayah penuh kasih sayang. Demikian menggendong kita, berharap kita dapat tumbuh dewasa, berharap kita dapat dilengkapi oleh kewelas asihan dan kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan dapat tumbuh. Ini adalah niat Buddha terhadap para makhluk. Apakah para makhluk dapat paham? Tidak paham. Namun Buddha demi satu tujuan utama datang ke dunia untuk membuka dan menunjukkan kepada semua makhluk. Kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Berharap para makhluk dapat mengikuti ajaran Buddha melatih diri. Oleh karena itu, Buddha berharap para makhluk dapat menerima ajaran dan bimbingan dari Buddha, masuk ke dalam kerumunan orang banyak untuk membina diri, belajar berbagai kerisauan dari semua makhluk, mengubah kerisauan menjadi pencerahan. Bagaimana menghayatinya? Mengapa para makhluk menderita? Mengapa kegelapan batin menyebabkan para makhluk mengakumulasi sedemikian banyak kerisauan, lalu terlahir di 6 alam kehidupan, menciptakan karma di 6 alam kehidupan, menerima balasan penderitaan dari 3 alam kelahiran rendah? Bagaimana sebab ini terakumulasi? Jika kita tidak masuk ke kerumunan orang, bagaimana kita bisa tahu? Maka dinamakan mengubah kerisauan menjadi kebijaksanaan. Kita harus masuk ke kerumunan orang banyak sehingga ajaran yang dibabarkan oleh Buddha berharap kita setiap orang bisa menegakkan sutra, melafalkan dengan sungguh-sungguh, melafalkan sutra dan membaca sutra. Kita masih bisa mempraktekkan sesuai dengan dharma. Ini disebut orang yang menegakkan sutra. Bukan hanya bisa membaca dan melafalkannya, kita masih bisa mengamalkan sesuai dengan ajaran, mempraktikkan sesuai apa yang dibabarkan oleh Buddha. Ini adalah hal yang diharapkan oleh Buddha untuk kita lakukan. Kita semestinya tahu bahwa arah dari orang-orang yang menegakkan sutra semuanya saling berhubungan dengan dharma dari kebenaran tunggal. Orang yang benar-benar ingin menegakkan sutra dan bisa membabarkan dharma, mereka dengan dharma dari kebenaran tunggal telah saling berhubungan. Oleh karena itu, kita para makhluk adalah hendaknya mengikuti arah mereka, memberi penghormatan dan membangkitkan niat untuk memberi persembahan. Jika para makhluk melihat orang menegakkan sutra, mengikuti ajaran yang dibabarkan oleh Buddha, demikian menegakkan dan melafalkan sutra Teratai yang menakjubkan, yakni jalan untuk mencapai kebudaan dan mencapai jalan Bodhi Agung. Arah mereka adalah demikian. Arah yang mereka jalani tentu saja adalah ajaran yang dibabarkan oleh Buddha. Terus menuju arah ini,
Jika kita melihat demikian, hati kita semestinya harus timbul rasa hormat dan memberi penghormatan, serta membangkitkan niat untuk memberi persembahan. Jika kita bisa timbul hormat terhadap orang yang menegakkan sutra, maka Dharma akan sangat berkembang dan akan tersebar sangat luas. Kita menghormati, kita bersedia untuk berkontribusi, demikian setiap orang akan datang mendengar Dharma, menghayati dan memahami Dharma. Dengan sendirinya, kita akan belajar dari orang yang menegakkan sutra. Semua orang bisa bersatu hati untuk menegakkan dan melafalkan sutra teratai. Menapaki jalan kebudaan, akhir dari jalan bodhisattva adalah kondisi mencapai kebudaan. Jika kita semua tahu demikian, maka kita akan mengikuti arah ini dan memberi penghormatan, mengikuti arah mereka. Kita akan mengikuti mereka, mempraktikannya dalam tindakan nyata, satu hati dan satu tekad. Ini disebut memberi persembahan dengan hati yang tulus. Seperti ini, berpegang pada ketulusan dari sebersit niat, berpegang teguh pada ketulusan dari sebersit niat kita, batin penuh penghormatan. Setulus hati memberikan penghormatan. Hati seperti ini kita harus menjaga hati kita sendiri dengan baik agar keyakinan tertanam mendalam. Terhadap orang yang membabarkan sutra, kita harus mempercayai dan tanpa keraguan akar keyakinan tertanam mendalam. Dengan sendirinya akan belajar dari mereka. Memfokuskan pikiran seperti itu dengan penuh hati menghormati dan memuji, pujian dan penghormatan terhadap orang yang menegakkan sutra. Karena kita sebelumnya ada sebutkan membangkitkan sebersit niat pikiran jahat, menghujat orang yang menegakkan sutra. Saat ini justru mau memberitahukan kepada semua orang, kita harus membangkitkan sebersit niat pikiran yang tulus untuk membantu pencapaian orang yang menegakkan sutra. Tidak hanya sekedar membantu pencapaian, juga harus melindungi dan menegakkan. Kita juga harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Dengan cara ini, Dharma Buddha baru dapat bertahan selamanya di dunia, mensucikan hati manusia, masyarakat, dunia baru bisa aman dan damai. Buddha Dharma ada di dunia ini dengan harapan agar para makhluk dapat tersadarkan. Oleh karena itu, beliau membuka dan menunjukkan Dharma hingga para makhluk bisa tersadarkan dan memasuki Buddha Dharma. Kemudian mengamalkan sesuai ajarannya. Ini adalah tujuan datangnya Sang Buddha ke dunia ini. Tidaklah mudah untuk mencapai kebudaan, untuk mempelajari ajaran Buddha dan mempraktikannya. Bahkan jauh lebih sulit. Dapatkah kita belajar ajaran Sang Buddha? Tentu saja bisa. Ini adalah sebuah edukasi, ajaran Sang Buddha, yang dimana kita dapat menapaki dengan praktek secara nyata. Jalan yang dapat kita tapaki adalah jalan pembinaan diri. Berhubung jalan tersebut bisa kita tapaki, akankah mampu untuk mencapai akhir dari jalan tersebut? Ini semua tergantung apakah kita sepenuh hati menapaki, dan juga butuh kesabaran untuk maju ke depan. Jikalau kita memiliki tekad dan ikrar, kemudian kita melaju ke depan. Jikalau ada jalan, pastinya ada sebuah tujuan. Tujuan kita adalah mencapai kebudaan dan menjadi setara dengan Sang Buddha. Pencapai pencerahan dari kondisi pencapaian kebudaan inilah yang sering Buddha ajarkan kepada kita dalam Sutra Jataka. Buddha juga sering membahas tentang proses bagaimana beliau mencapai kebudaan. Mempelajari ajaran Buddha membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan kehidupan demi kehidupan untuk mempelajarinya, sehingga berkalpa-kalpa yang lalu, waktu yang sangat panjang sebelumnya, ada seorang Buddha bernama Buddha Pusya.
Di dalam sutra ada yang memberi nama beliau Buddha Mega Suara Raja. Bagaimanapun juga ini telah terjadi berkalpa-kalpa yang lalu. Sejak Buddha ini lahir, saat ada Buddha yang lahir di dunia, sudah tentu akan ada bodhisattva, para praktisi, sravaka, dan arhat yang mengikuti Buddha, mempelajari ajaran Buddha. Di saat itu sosok Buddha ini, Buddha Pusha, melihat sekelilingnya yang dapat mewariskan dharma dan memberikan peramalan siapa yang dapat mencapai kebuddhaan di masa yang akan datang. Sebenarnya bodhisattva yang manakah, praktisi yang manakah yang dapat mencapai kebuddhaan setelah ini? Setelah beliau mengamati, beliau memilih 2 orang bodhisattva. 2 orang bodhisattva ini, siapa urutan yang lebih dulu dan yang setelahnya? Siapakah yang akan lebih dahulu mencapai kebuddhaan? Kemudian beliau mengamati kembali. Salah seorang adalah Bodhisattva Sakyamuni, dan yang seorang lagi adalah Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Sakyamuni penuh dengan welas asih. Dia selalu mempelajari ajaran Buddha dengan sungguh-sungguh, tetapi batinnya selalu menaruh iba pada penderitaan para makhluk. Dia menghayati dan memahami penderitaan di dunia ini. Penderitaan para makhluk sangatlah tak terkira, sehingga walaupun dia melatih diri, tetapi batinnya selalu memikirkan penderitaan para makhluk. Sehingga saat dia melakukan perenungan, yang berarti praktek dari perenungan dengan hati tenang, ataupun kebijaksanaan, perenungan berkebijaksanaan sedikit kurang, tetapi welas asihnya sudah mencukupi. Beginilah yang dipertimbangkan oleh Buddha Pusha. Begitu banyak makhluk hidup yang sudah menerima bimbingan Bodhisattva Sakyamuni. Begitu banyak makhluk hidup yang sudah menyerap dharma ke dalam hatinya. Beliau sudah menyempurnakan begitu banyak makhluk hidup dan juga sudah memiliki jalinan jodoh yang cukup. Walaupun kekuatan dari perenungan kebijaksanaannya sedikit kurang, untuk membantu seseorang supaya memiliki pembinaan diri sempurna, hal ini lebih mudah dibandingkan dengan membantu menyempurnakan jalinan jodoh dengan semua makhluk. Membuat dharma bisa masuk ke dalam hati semua makhluk, hal ini sangat sulit. Jadi, Buddha Pusha memutuskan bahwa Buddha Sakyamuni lebih lanjut lagi dapat menjadi Buddha, tetapi tetap harus melewati pelatihan. Buddha Pusha telah membulatkan pikiran ini dan pergi untuk mendatangi Bodhisattva Sakyamuni. Bodhisattva Sakyamuni sedang memetik obat-obatan di atas gunung salju, dikarenakan para makhluk menderita dalam kesakitan. Bodhisattva Sakyamuni memahami secara mendalam ilmu pengobatan, demi mencabut derita sakit dari semua makhluk, sehingga beliau sering pergi ke gunung salju mencari dan memetik obat untuk mempersiapkan obat, agar dapat menyelamatkan makhluk yang menderita sakit. Maka Buddha Pusha datang ke tempat ini. Beliau mencari gua gunung dan duduk di dalam untuk bermeditasi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang. Bodhisattva Sakyamuni memetik ramuan obat, tiba-tiba melihat cahaya yang memancar ke segala arah, dan beliau datang untuk mencari sumber cahayanya. Melihat cahaya dari tubuh Buddha Pusha, seketika hatinya menjadi sangat bersukacita. Dia mulai memberi penghormatan dan bersujud kepada Buddha dari luar gua. Rasa hormat muncul di dalam pikirannya, dan dia mulai merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah bersujud di hadapan Sang Buddha, ia dengan sebersih niat berdiri di atas satu kaki, mengangkat kaki lainnya, dan menyatukan kedua telapak tangannya. Karena itu, dia memberikan penghormatan dengan sepenuh hati
Dengan hati yang tulus dan penuh hormat, dia berdiri tak tergoyahkan selama 7 hari 7 malam. Dengan rasa hormat dari dalam hati, ia mengungkapkan rasa hormatnya dengan melafalkan, baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satu pun yang menyamai Buddha, tiada bandingannya di 10 penjuru dunia. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, tiada satu pun yang menyamai Buddha. Gata pujian Buddha ini bermula sejak saat itu. Kita sekarang sering melantunkan gata pujian Buddha. Sebenarnya cerita asal muasal dari gata pujian Buddha adalah dikumpulkan pada saat ini, yaitu masa Bodhisattva Sakyamuni, di mana terbangkitkan rasa sukacita ketika melihat Sang Buddha dengan ketulusan hati dan kekuatan samadhi, tanpa pikiran bercabang, hanya dengan sepenuh hati memuja Buddha. Baik di atas langit ataupun bumi di bawahnya, tiada satu pun yang menyamai Buddha, tiada bandingannya di 10 penjuru dunia. Dari semua yang telah kusaksikan di dunia, tiada satu pun yang menyamai Buddha. Hanya dengan sebersit pikiran, yaitu dengan satu kalimat gata, ketulusan hati selama 7 hari 7 malam, berdiri dengan satu kaki dengan kedua tangan beranjali, 7 hari 7 malam, apakah kita dapat melakukannya? Bodhisattva Sakyamuni dapat melakukannya. Kekuatan konsentrasi ini, hati yang demikian hanya dengan sebersit pikiran, tiada pemikiran kedua selama 7 hari 7 malam, demikianlah perenungan berkonsentrasi dan perenungan berkebijaksanaan telah disempurnakan. Ditambah dengan praktek welas asihnya, maka kewelas asihan dan kebijaksanaan telah berpadu menjadi satu. Telah menyempurnakan Bodhisattva Sakyamuni pada saat itu melampaui 9 kalpa dari Maitreya Bodhisattva, sehingga bisa lebih dahulu mencapai kebuddhaan. Hadirin sekalian, belajar ajaran Buddha itu harus memperkokoh keyakinan diri. Kita harus secara teratur memupuk welas asih universal kita terhadap para makhluk, mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, tidak tega melihat para makhluk mengalami penderitaan. Penderitaan para makhluk adalah kekhawatiran Sang Buddha. Yang dikhawatirkan di dalam hatinya adalah para makhluk, yang tidak dilepaskan juga adalah para makhluk. Jadi mengapa para makhluk tidak tahu? Sang Buddha memikul semua makhluk di pundaknya. Meskipun kita telah dilindungi oleh Sang Buddha di pundaknya, tapi kita tidak tahu. Di dalam hati kita masih saja penuh dengan kerisauan, ketidaktahuan para makhluk. Sebersit kebodohan batin begitu timbul, maka akan berpengaruh pada sebersit niat dari praktisi ini terhadap Dharma. Dharma tidak bisa untuk terus diwariskan. Oleh karena demikian, begitu banyak makhluk yang tidak dapat mencapainya. Masih sama, kerisauan memenuhi seluruh isi pikiran. Terus-menerus adanya kerisauan. Jadi, ketidaktahuan, kerisauan para makhluk, banyak praktisi yang teguh pada keyakinan. Untuk pelatihan diri tidaklah banyak. Tidak banyak, sangat sedikit. Karena pelatihan diri susah. Akan butuh waktu yang panjang dan lama. Lihatlah era Buddha Pusya. Juga ada begitu banyak bodhisattva. Yang membangkitkan tekad juga tidak sedikit. Tapi di antara begitu banyak orang yang membangkitkan tekad, yang dapat dia pilih ada 2 orang. Kedua orang ini harus melewati diasah terlebih dahulu. Bodhisattva Maitreya perenungan kebijaksanaan dan kekuatan konsentrasi cukup, tapi jalinan jodoh dengan para makhluk tidak cukup. Bodhisattva Sakyamuni, jalinan jodoh dengan para makhluk telah sempurna. Perenungan berkonsentrasi, perenungan berkebijaksanaan lebih lemah. Jadi dia seperti ini fokus untuk menyempurnakan satu orang. Pikirkanlah, praktisi mau suatu pencapaian tidaklah mudah.
Selain Bodhisattva masih ada Sravaka, Pratyeka Buddha, di antaranya harus memilih satu orang. Anda lihat, setelah menyempurnakan Buddha Sakyamuni, meskipun seperti ini di era Buddha Pusya, yang telah dia selesaikan melampaui 9 kalpa. Waktu 9 kalpa ini berapa panjangkah? Semua orang sudah mengetahuinya. Umur manusia dimulai dari 10 tahun. 100 tahun bertambah 1 tahun usianya. Terus bertambah hingga 84.000 tahun. Lalu, mulai dari 84.000 tahun, 100 tahun berkurang 1 tahun usianya. 100 tahun berkurang lagi 1 tahun usianya. Berkurang hingga umur manusia 10 tahun. Seperti ini bertambah 1 dan berkurang 1, dinamakan 1 kalpa kecil. 20 kalpa kecil, baru 1 kalpa sedang. 4 kalpa sedang, barulah 1 kalpa besar. Waktu adalah sedemikian panjang. Waktu 9 kalpa ini tidak peduli 9 kalpa kecil ataupun 9 kalpa sedang ataupun 9 kalpa besar. Meskipun tidak disebutkan dengan jelas di sutra, namun meski hanya dikatakan 9 kalpa kecil, juga waktu yang sangat panjang. Bagian waktu ini tidak henti-hentinya dari kehidupan ke kehidupan selalu berada di dunia membimbing para makhluk. Apakah kita masih mengingatnya? Bab perumpamaan kota gaib. Kalpa sebanyak butiran debu pada masa Buddha Mahabina Janabibu. Masa 16 pangeran. Demikian membabarkan sutra teratai, semua jalinan jodoh dengan umat manusia. Kamu lihat berapa lama? Oleh karena itu dikatakan, untuk menyempurnakan seorang praktisi, membuatnya agar dharma bisa masuk ke hati, menyebarkan dharma di dunia benar-benar sangat tidak mudah. Oleh karena itu, kita semestinya harus bersungguh hati menggunakannya untuk mewariskan dharma di dunia. Kita harus setiap orang saling mengingatkan dan menyemangati, saling menghormati. Kita mendukung orang yang menegakkan sutra, diri kita terhadap orang yang menegakkan sutra juga menghormatinya. Bukan hanya menghormati, di saat yang sama kita juga bersama dia, datang melafalkan dan menegakkan sutra ini. Dengan demikian, kita pelan-pelan melatih diri, juga tidak boleh lambat, harus segera melatih diri. Kedepannya kita juga bisa mencapai kebudaan. Oleh karena itu, sutra sebelumnya mengatakan demikian. Baik saya raja, sekiranya ada orang yang membaca dan melafalkan sutra teratai, engkau hendaknya tahu kalau orang ini memperagung diri dengan keagungan Buddha adalah beban yang dipanggul oleh pundak Tathagata. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Perlu diketahui, bagi yang melafalkan sutra teratai, menegakkan sutra teratai, yang membina diri sesuai dengan dharma, karena membina diri, Buddha karena ada membina diri sehingga menjadi begitu agung, maka orang ini memperagung diri dengan keagungan Buddha. Kita harus ketahui, kita dapat memperagung diri dengan keagungan Buddha. Ini karena Buddha demikian melindungi kita, menjaga kita, melindungi agar jiwa kebijaksanaan kita dapat terus bertambah. Seperti sang ayah yang penuh welas asih melindungi anaknya, memapah anaknya agar dapat melewati tempat yang berbahaya, seperti perumpamaan kota gaib. Sang guru membimbing orang-orang ini melalui jalan yang berbahaya. Dengan prinsip yang sama, kita harus bersungguh hati dan menggunakan hati yang bersyukur. Ajaran untuk mencapai kebudaan adalah harus membangkitkan tekad untuk menapaki jalan bodhisattva. Jika dapat memperkokoh tekad kita,
Itu artinya orang ini memperagung diri dengan keagungan Buddha. Beban di atas pundak Buddha adalah sang guru pembimbing yang kemari membimbing kita melewati jalan yang berbahaya dan penuh kejahatan. Maka kita harus menggunakan hati yang penuh rasa hormat. Mari, naskah berikutnya kembali mengatakan, kemana saja orang ini pergi, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, secara hormat memberikan persembahan, menjunjung dan memujinya. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma menjelaskan kalau orang ini layak diberikan persembahan demi memberi dorongan pada orang yang membaca dan melafalkan sutra ini bersukacita dalam membabarkan dharma. Orang ini akan seketika mencapai kebodian, akan menerima pujian dan penghormatan secara luas dan pasti menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Tadi kita bahas Buddha Pusya ingin membantu realisasi pencapaian dari Bodhisattva Sakyamuni. Beliau memancarkan penerangan, mengarahkan dia ke arah cahaya terang tersebut sehingga bisa menemukan Buddha. Timbul rasa menghormati saat bertemu dengan Buddha, sama seperti ini, karena sutra ini adalah merupakan keseluruhan dari tubuh Tathagata. Maka seharusnya kita, kemana saja orang ini pergi, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Tempat yang ada sutra, kita hendaknya mengarah ke arah tersebut untuk memberikan penghormatan. Ini adalah sedang menyemangati kita bahwa jika ada orang yang membaca sutra ataupun orang yang menegakkan sutra, kita harus bersukacita. Setelah membaca sutra, kita hendaknya memiliki kesan batin. Kita harus menimbulkan rasa sukacita. Kita harus mulai membabarkan dharma. Bagaimana kita membaca sutra? Kita mau bagaimana memahaminya? Kita harus secepatnya membabarkan dharma untuk semua orang dengar, agar orang lain juga bisa paham. Orang seperti ini, orang ini akan seketika mencapai kebodian. Orang seperti ini kamu ingin mendengarkan, ingin belajar dan mempraktikkannya secara nyata. Dengan sendirinya maka akan mencapai pencerahan. Ajaran ini akan masuk ke dalam hati. Saya sering berkata, setelah mendengarkan sutra seharusnya kita kembali mendiskusikannya. Setelah mendengarkan kita membacanya kembali. Jadi sekarang ada banyak grup studi sutra. Setelah mendengarkannya, mereka membacanya kembali. Dan semua orang datang untuk berbagi tentang kesan-kesannya. Ada kesan-kesan, artinya benda ini sudah menjadi milik mereka dalam hal kebajikan dan pencapaian. Apa yang diperoleh adalah moral kebajikan. Mereka yang memiliki pencapaian memiliki kebajikan. Kita harus mulai tekun dan giat, kemudian membagikan pandangan kita kepada orang lain. Semakin banyak yang kita bagikan, semakin dalam ajaran ini akan terukir di dalam batin kita. Jadi, orang ini akan seketika mencapai kebodian, karena mereka tidak berhenti mengulangi, tidak berhenti membaca dan melafalkan. Dengan berbuat demikian, mereka memperoleh kesan batin yang kemudian terukir di dalam batin mereka. Jadi, kita harus memuji mereka. Mereka akan menerima pujian dan penghormatan secara luas. Pujian dan penghormatan mereka pasti menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Orang ini pastilah seseorang yang menerima persembahan dari para manusia dan dewa. Karena batin mereka sudah mendekat dengan batin dewa dan manusia. Jadi, kita sering berbicara tentang hati nurani. Kamu memiliki hati nurani alami. Kita dilahirkan dengan hati nurani. Apa itu hati nurani? Yaitu sifat tercerahkan tatata. Jadi,
Dengan terus membaca, melafalkan, dan menjelaskan, dengan sendirinya kita akan semakin mendekati jalan Bodhi. Jadi kita perlahan-lahan menjadi satu dengan semesta alam dalam pencerahan Buddha. Buddha menjadi satu dengan semesta alam. Inilah bagaimana kita dengan perlahan mendekati tubuh dan batin kita dalam keadaan lapang dan dapat merangkul segala hal di dunia. Kita semakin mendekat pada jalan Bodhi. Kemana saja orang ini pergi, kemana saja orang yang menegakkan sutra pergi, arah kemana orang ini pergi, semuanya saling berhubungan dengan realitas sejati. Makanya dikatakan, kemana saja orang ini pergi. Kemana saja orang ini pergi. Mengacu kepada arah yang dikunjungi oleh orang-orang yang menegakkan sutra, ke arah manapun orang ini menuju, kemanapun pikiran mereka pergi, semuanya saling berhubungan dengan realitas sejati. Semua yang mereka lakukan dan katakan sesuai dengan prinsip, mereka menggunakan prinsip-prinsip sebagai panduan mereka. Saya sering mengatakan bahwa saat kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara orang, materi, dan benda, kita harus mempelajarinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, arah hidup kita harus selalu sesuai dengan Dharma. Jadi, apapun yang kita lakukan, itu akan selalu sesuai dengan Dharma. Masuk akal sesuai aturan dan sesuai dengan prinsip. Ini adalah saling berhubungan dengan realitas sejati. Makanya dikatakan kemana saja orang ini pergi. Arah mereka, arah pikiran mereka akan selalu sesuai dengan sutra. Jadi, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya, sepenuh hati mengatupkan telapak tangan. Kita memberikan pujian atas pikiran dan perilaku mereka. Ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan. Orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya, sepenuh hati mengatupkan telapak tangan. Adalah sulit bagi Dharma sejati untuk berdiam di dunia, menerima, menegakkan, dan mendengarkan Dharma adalah lebih langka dan sangat berharga. Para makhluk hendaknya memberi penghormatan mengikuti arah ini. Dengan satu hati tanpa pikiran kacau dalam mengatupkan telapak tangan, guna mengungkapkan rasa hormat, sepenuh hati mengatupkan telapak tangan. Menunjukkan rasa hormat kita menggunakan tubuh kita, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Berarti bahwa ketika pikiran kita mengikuti prinsip-prinsip, arah kita dalam berurusan dengan orang, masalah, dan semuanya benar, masuk akal dan sesuai prinsip kebenaran, kita menghormati seluruh tubuh Buddha. Seperti ini kita harus memiliki pikiran dengan rasa hormat yang tulus. Dengan demikian, Dharma yang benar dapat bertahan di dunia. Jika kita tidak bersedia, adalah seperti yang kita bahas sebelumnya tentang memfitnah. Akan sulit untuk Dharma yang benar untuk bertahan di dunia. Kita tahu orang awam memiliki banyak rintangan. Praktisi yang membangkitkan tekad untuk membina diri sangat sedikit. Bahkan ketika seseorang membangkitkan tekad, ada begitu banyak orang yang dipenuhi kegelapan batin, di mana batinnya selalu bergejolak, membuatnya benar-benar sulit untuk bisa menahan diri sesuai Dharma. Jadi sebagai praktisi Buddhis, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya, sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, sehingga Dharma yang benar dapat mengubah kesulitan menjadi hal-hal sederhana. Jadi menerima dan menegakkan dan mendengarkan Dharma sangatlah sulit. Di tengah kesulitan ini, kita bersedia menerima dan menegakkan sutra, mendengarkan sutra, membabarkan kembali, dan mempraktikkannya secara nyata.
Ini langka dan sangat berharga. Saat ini sulit bagi dharma sejati untuk berdiam di dunia, untuk menemukan seseorang yang bersedia menegakkan sutra, mendengarkan dharma, untuk membabarkan kembali dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Benar-benar langka dan sangat berharga, sehingga para makhluk hendaknya mengikuti arah mereka. Sesungguhnya kita harus menghormati dharma di dunia, mengikuti petunjuk arahan dharma, kita harus melindungi dharma, kita harus mengikuti jalan dharma, jalan bodhi, praktek dengan tindakan nyata, juga dengan satu hati tanpa pikiran kacau, dengan beranjali, mengatupkan telapak tangan, dengan seperti ini semua jari dirapatkan. Artinya, pikiran yang kacau akan kembali ke hati yang tulus, menunjukkan rasa hormat. Tidak ada pikiran yang kacau dengan hati yang tulus dan rasa hormat. Secara hormat memberikan persembahan, menjunjung dan memujinya. Memberi persembahan dengan hormat, rendah hati, hormat, hati-hati, dan tulus. Memuliakan orang yang mendengarkan, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membina diri sesuai ajaran, seharusnya lebih banyak dipuji lagi. Ini sangat berharga. Kita harus sangat hormat kepada orang-orang seperti ini. Dan dengan rendah hati, tidak perlu sombong, kita harus menghormati orang. Khususnya kita harus sangat berhati-hati. Dharma benar untuk tetap ada di dunia. Kita harus sangat berhati-hati. Jangan mendengar sedikit angin berhembus, rumput langsung berayun. Pikiran kita tergerakkan. Jangan sampai terjadi, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus membangun tekad, memberikan persembahan dengan tulus. Kita harus dengan sangat hormat orang yang mendengarkan sutra, juga yang menerima dan menegakkan, membaca, melafalkan, membabarkan sutra, orang yang melatih diri sesuai dharma. Kita terhadap orang seperti ini sangat berharga untuk menghormati dan memujinya. Dengan begini, dia bisa lebih percaya diri dan terus-menerus menyebarkan ajaran Buddha. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang yang menyebarkan dharma. Setiap orang bisa menjadi orang yang menyebarkan dharma. Setiap orang juga bisa mendapatkan penghormatan. Jadi, kita ini adalah seperti sebuah jalan pencerahan, melangkah di jalan yang benar, maju terus ke depan. Kita menghormati orang yang di depan, orang yang di belakang menghormati kita, terus mengalir tanpa henti. Maju terus ke depan seperti ini. Jalan pencerahan ini dengan cinta kasih membentangkan jalan, dengan berkesadaran untuk menjalin tali kasih. Ini adalah kita memperluas cinta kasih universal, menjalin tali kasih yang langgeng, membuat Buddha Dharma tersebar luas di dunia. Ini barulah berkah yang sesungguhnya di dunia, menciptakan berkah bagi orang banyak. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, persembahan berupa wewangian bunga, keyura, dupa bubuk, dupa salep, dupa bakar, tirai sutra, panji, pakaian, makanan halus, dan musik. Sutra Teratai Bab 10 Guru Dharma. Menggunakan berbagai macam cara, macam-macam persembahan ini, wewangian bunga. Kita sering mengatakan wewangian bunga adalah berbagai jenis benda yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan berbau harum. Ada bau yang harum. Ini semua dinamakan wewangian bunga. Apakah itu adalah gaharu atau cendana? Semua ini adalah pohon-pohonan kayu ataupun bunga dan tanaman.
Tanaman yang bunganya mekar ada berbau harum, juga dinamakan wewangian bunga. Jadi tidak peduli apakah tumbuh di kayu atau tumbuh di tanaman, segalanya yang berbau harum dinamakan wewangian bunga. Berbagai persembahan. 1. Wewangian bunga. Berbagai jenis benda yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan berbau harum dinamakan wewangian bunga. 2. Keyura atau kelat bahu. Permata-permata yang dirangkai menjadi untaian untuk menambah keagungan. Masih ada keyura. Keyura berada di dasar air maupun di daratan. Semua barang pusaka mewakili berbagai jenis peralatan berharga. Ini adalah permata dan lain-lain. Dirangkai menjadi untaian untuk menambah keagungan. Apakah akan dijadikan tirai pembatas pintu? Hendak dijadikan apa? Semuanya menggunakan barang berharga dirangkai menjadi untaian, memperagung lahan pelatihan. Yang ketiga adalah dupa bubuk, yaitu gaharu yang digiling menjadi bubuk. Tiap hari dipakai dalam vihara. Yang keempat, dupa salep. Air yang wangi atau rumput yang wangi, demikian dioleskan di lantai, dioleskan pada peralatan yang agung dan lain-lain. Ini adalah dupa salep. Tidak peduli mutu airnya ataupun benda yang ada wewangian dan lain-lain. Berbagai persembahan. 3. Dupa bubuk. Gaharu yang digiling menjadi bubuk. 4. Dupa salep. Parfum yang murni dan harum. 5. Dupa bakar, berbentuk lidi dan terbakar habis. Yang kelima, dupa bakar. Kita dulu demikian membakar dupa. Sekarang kita usahakan jangan membakar terlalu banyak dupa. Bisa mencemari udara terlalu banyak. Sebatang dupa batin, 1 batang dupa mewakili rasa hormat 1 batin sudah bagus. Dan juga tidak perlu yang berwujud, yaitu 1 batang dupa batin, 1 batang dupa dari dalam batin kita juga boleh. Masa dulu populasi orang sedikit, demikian dikatakan. Sekarang populasi orang sudah banyak. Barang yang digunakan sudah berlebihan. Maka kita menggunakan hati yang tulus. Tidak mesti memakai benda yang begitu banyak. Benda ini boleh tidak dipergunakan. Pada saat sekarang kita menggunakan hati yang tulus. Keenam, tirai sutra. Tirai sutra adalah bahan kain dan lain-lain. Bisa menutupi panas atau menutupi debu pasir dan lain-lain. Ini adalah tirai sutra. Yang ketujuh, panji. Panji bisa berkibar di langit berkibar. Ada kalanya membabarkan dharma atau melakukan sesuatu. Apakah ada burung, nyamuk, lalat, tikus, dan lain-lain? Panji berkibar di sana. Menuruti arah angin berkibar. Dengan sendirinya ini semuanya diusir. Makanya ada panji. Berbagai persembahan. 6. Tirai sutra. Kain sutra tipis yang dijadikan penutup guna menahan debu dan kotoran. 7. Panji. Berkibar ke kanan atau ke kiri untuk mengusir burung dan tikus. Kedelapan adalah pakaian. Yang kesembilan, makanan halus, yaitu berbagai jenis makanan lezat yang murni. Makanan lezat yang murni, yaitu sayuran, buah, dan lain-lain. Palawija. Ini adalah makanan lezat yang murni. Yang ke-10 yaitu musik. Menggunakan musik ataupun gerak tubuh seperti yang sering kita lihat sekarang, pementasan adaptasi sutra. Sekarang ada ritme, juga ada naskah sutra. Dengan ritme diuntaikan, ditambah dengan bahasa tubuh disampaikan. Bahasa tubuh mengungkapkan arti dari naskah sutra.
Demikian menggunakan berbagai jenis dipersembahkan dengan tulus. Berbagai persembahan 8. Pakaian, depan dan belakang, luar dan dalam, kain sutra yang disulam indah untuk membungkus sutra. 9. Makanan halus, berbagai jenis makanan lezat yang murni. 10. Musik, menari dan memainkan alat musik. Kita belajar ajaran Buddha harus menggunakan batin ini, menggunakan yang terbaik untuk memperagung lahan pelatihan, mendengarkan sutra, melantunkan sutra, dan bersungguh hati. Dharma Sutra diresap dalam batin. Kita juga masih bisa meneruskan kepada orang lain. Orang lain masih bisa meneruskannya lagi, masih bisa menjelaskan kepadanya. Kita masih harus menghormati, menghargai. Tempat yang ada sutra teratai adalah tempat seluruh tubuh Buddha berada. Maka kita harus selalu menggunakan hati yang hormat. Batin berada dalam Dharma, Dharma berada dalam keseharian, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.